sendiri, tidak boleh egois, dan kita harus saling jujur. Tapi jangan lama-lama ya. Beneran, Uma? Iya. Putri Tanggur pun terpeleset dan terjatuh. Aduh, kenapa jalanan ini sangat licin? Saya akan menceritakan sebuah cerita dari Provinsi Sumatera Selatan. Di tengah jalan, Kancil bertemu dengan temannya. Yang pertama Landak. Pada saat Buto Ijo mengejar Timun Emas berlari dengan sangat kencang. Pada saat itu juga, Sakura membuka tali yang ada di kepalanya. Namun, saat Ciucun Telaga Dan serigala pun menuju ke dapur. saya akan menceritakan tentang asal mula Danau Toba. Para penonton sangat menyukai Pinocchio karena menurutnya Pinocchio itu lucu. Kau telah menduduki kursiku. Seseorang telah menduduki kursiku. Seseorang telah memecahkan kursiku. Akan menceritakan sebuah dongeng dari Kalimantan Tengah yang berjudul Raja di Pulau Mintin. Ibu, kenapa kamu berhenti? Kemudian Bubun berdoa. Kelinci berjalan sangat cepat di depan kura-kura. Kapal Malin diserang dengan bajak laut. Tetap berlari dan raksasa itu pun mengejarnya. Kisah ini dikarang oleh Aisat asal Yunani. Seluruh hutan yang luas Mengambilkan tangannya menunjukkan pada hewan-hewan. akan menceritakan tentang si hitam dan si putih. Oke, seperti yang Anda ketahui bahwa kali ini Anda akan melaksanakan ujian bahasa Indonesia dengan materi bercerita. Jadi sebelum kita melaksanakan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ujian praktek bahasa Indonesia dengan materi bercerita yang akan Pak Nomi nilai itu ada 4 aspek. Yang pertama adalah media yang Anda buat. Kemudian yang kedua, apa yang Pak Romi lihat. Yang Pak Romi lihat itu yang dinilai apanya? Yang pertama, bagaimana ekspresi Anda dan bagaimana Anda memainkan medianya. Oke. Kemudian yang kedua adalah apa yang Pak Romi dengar. Pak Romi dengar adalah intonasi, tinggi rendah nada, dan bagaimana Anda memvokalkan karakter yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, yang keempat adalah kelancaran Anda dalam bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini bernama Mulia Rahmawati, ingin menyampaikan sebuah kisah tentang kisah singa yang licik. Pada suatu hari, terdapat singa dan juga tikus. Mereka adalah teman yang sangat baik. Nah, di sisi lain, singa memiliki niat jelek pada tikus. Pada suatu hari, singa ia sangat lapar, ia ingin mencari makan. Di tengah-tengah perjalanan, singa menemui tikus. Tikus, apa singa? Kau nak makan nanti? Nak. Jangan mulai ikut aku. Ke mana? Ke hutan. Biasa aku tempat. Jauh ke? Tak. Jangan mulai ikut aku. Jom. Dan singa dan tikus pun berjalan menuju hutan tempat biasa singa duduk. Hingga di tengah perjalanan, tikus pun merasa kelelahan. Singa, apa? Kau tak capek ke? Capek. Kau capek ke? Iya. Singa, kita istirahat dulu yuk. Janganlah, nanti kita lanjut perjalanan lagi. Baiklah. Dan singa dan tikus pun beristirahat. Di tengah-tengah perjalanan, niat jelek singa pun muncul. Belum dapat makanan sama sekali. Apakah aku ingin makan ini tikus? Tapi bagaimana? Dan singa pun mempunyai cara untuk memakan tikus di saat tikus tidur.
Tak lama kemudian singa pun langsung mencekam tikus. Wah, tidak, kenapa singaku ni? Aku makan kau karena aku tak ada makanan, aku dah sangat lapar. Apalah kau singa ni? Aku nak makan sama kau lah. Tak, aku nak makan kau. Karena tikus kecil, ia pun langsung melunjuk ke bawah. Dan singa pun terjatuh. Tikus cepatlah untuk berlari. Tikus, kemana kau ingin pergi? Wow. Singa pun mengejar tikus. Tikus pun berlari-lari. Namun tikus langsung bersembunyi di dalam semak-semak. Singa pun kehilangan jejak. Tikus, kemana kau? Akan kumakan kau hari itu. Apalah, tikus pun tetap bersembunyi. Tak lama kemudian, singa benar-benar kehilangan jejak tikus. Dan ketika singa sudah jauh, tikus pun muncul. Syukurlah aku selamat. Aku harus cepat-cepat lari dari sini. Tikus pun lari. Dan bertemulah dengan seekor kancil. Kancil. Oh, apa tikus? Bantu aku kancil. Kenapa kau ni? Kancil, aku nak dimakan sama tikus. Nak dimakan sama singa. Apalah kau ni? Ada je kau ni dimakan sama singa. Iya kancil, aku nak dimakan sama singa. Bukankah aku teman banyak singa? Iya, tapi singa sangat licik. Gak ingin memakanku. Apa? Iya kan? Dasar singa sangat licik. Jomlah kancil, bantu aku kancil. Aku punya cara. Jomlah ikut aku. Kemudian kancil dan tikus pun berjalan menuju ke danau. Kancil memanggil buaya. Buaya pun muncul. Apa? Buaya, kau nak makanan ke? Apalah, umpanlah kau ni baik. Iya buaya, kau tak bilang ke sama singa? Dahlah, aku tak nak berkesan dengan singa tu. Jomlah, aku punya jebakan buat dia. Apakah kamu nak bantu kita? Mau. Singa, kau tipu dia. Kau tipu, besok akan ada pesta makanan ke sini. Macam tu ke? Iya. Ya sudah, besok kamu jebak singa, kamu undang singa ke sini untuk datang ke pesta makanan. Dan kamu tikus, kita buat jebakan bersama di dekat danau sana. Iya kancil. Baiklah kancil. Makasih buaya. Ya, mereka pun pergi. Keesokan harinya, buaya pun bertemu dengan singa. Buaya, apa? Kau tak lihat tikus ke? Kenapa kau macam pergi ke sini? Singa, kau tak tahu ke? Besok ada pesta makanan dekat danau ini. Iya ke? Iya kan? Iya. Ke mana? Ke dekat danau sini. Kau takkan datang kan? Nak. Besok banyak tuh binatang datang sini karena ada pesta makanan. Iya kan? Iya. Kau datang ya besok? Iya. Terima kasih ya buaya. Kau terkasih aku berikan. Iya. Mereka pun pergi. Kancil dan tikus pun mereka pun jalan bersama untuk menentukan jebakan. Kancil menentukan jebakan, yakni tanah lubang. Tikus, aku udah punya cara, kau bantu aku ya? Iya Kancil. Ke lubang itu tanah, apa Kancil yang membuat? Oke. Tikus pun melubangi tanah dan Kancil pun mencari rumput. Setelah itu tikus sudah sampai dalam melubangi tanah. Tikus, kau ke mana? Kecil, aku tak di dalam. Kamu ngapain sampai dalam tu? Cepatlah naik. Tikus pun naik. Jomlah, kita taruh ini rumput-rumput. Kita tutupkan lubang itu dengan rumput. Cuk. Mereka pun menutupnya dengan rumput-rumput. Selesai, keesokan harinya. Singa pun datang. Woyo. Apa singa?
Mana lah ada pesta tuh? Ke sana, dekat danau ini. Aku tak pergi ke. Ntar aku panggil teman-teman aku. Kau berpikir kalau ke sana dulu. Ya setelah mungkin aku yang awalan pasti banyak makanan. Aku duluan yang bilang, ya. Buaya pun pergi memasuki danau karena ingin memakan teman-teman. Singa pun berjalan menuju ke dekat danau. Tak ia sadari, ia pun melewati jebakan yang dibuat oleh kancil dan tikus. Kancil dan tikus memperhatikannya lewat semak-semak. Tolong, 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 aku terjebak di sini. Dan kancil dan tikus pun muncul. Kamu ngapain singa kau ke situ? Tolong aku tikus, aku terjebak di sini. Apalah kau nolong teman semacam kau tuh teman jahat, kau nak makan teman sendiri. Tolong tikus, maafkan aku tikus. Kancil pun berkata, alah, ngapain tikus kau bantu itu teman jahat? Janganlah kita tinggalkan dia. Kau di situ ya, singa. Tolong. Dan singa dekat tikus dan kancil pun pergi meninggalkan singa yang malang. Selesai. Perkenalkan, nama saya Nufitri Aulia. Saya di sini akan membawakan cerita tentang Tuan Serigala dan Bangau. Di suatu desa terdapat Tuan Serigala dan Tuan Bangau yang bersahabat. Suatu ketika, serigala memanggil Tuan Bangau. Hai Tuan Bangau, ucap serigala. Bagaimana kalau kau main ke rumahku? Ucap serigala dengan penuh harapan. Bagaimana ya? Boleh, jawab Tuan Bangau dengan antusias. Lagi pula aku juga belum pernah main ke rumahmu. Ucap si Bangau. Bagus. Kalau begitu aku akan menyediakan kamu sup tulang kambing yang sangat lezat. Ucap serigala dengan sangat gembiranya sambil mengetap-ketap mulutnya. Wah, bagus juga. Aku juga belum pernah memakan sup tulang kambing, jawab si Bangau. Mereka berdua pun akhirnya berjalan bersama hingga sampai di depan rumah Tuan Serigala. Di mana rumahmu? Tanya Tuan Bangau. Itu rumahku, ucap serigala sambil menunjuk sebuah gua. Itu rumahmu? Iya, itu rumahku, jawab serigala. Terus di mana pintunya? Oh, pintunya. Itu pintunya. Ada di situ lubang kecil, itulah pintunya. Ucap serigala dengan gembiranya. Apa? Lubang kecil? Bagaimana cara aku untuk masuk ke dalam sana? Ucap Bangau dengan kebingungan. Dengan merangkak, kita akan merangkak ke dalam dengan hati-hati. Ucap serigala menjelaskan. Aku tidak mungkin merangkak ke dalam sana, tapi aku bisa terbang. Ucap Bangau dengan menawarkan dirinya. Serigala pun bicara. Hah? Terbang? Tidak bisa terbang, tidak harus merangkak. Aku yang serigala kecil saja bisa merangkak. Masa kamu tidak? Ucap serigala menyindir. Tuan Bangau pun merasa tersindir. Akhirnya Tuan Bangau pun menyetujuinya. Oke, akan aku lakukan. Mereka pun merangkak dengan hati-hati. Setelah itu mereka pun sampai ke dalam rumah Tuan Serigala. Serigala pun pergi ke dalam dapur. Pergi. Tuan Serigala menyiapkan makanan yang dia janjikan kepada Tuan Bangau. Ini dia makanannya, sup tulang kambing yang sangat lezat. Ucap serigala sambil menjilat tulang kambingnya. Tuan Bangau pun berpikir, bagaimana cara aku makannya? Aku tidak bisa makan seperti serigala. Ucap dia dalam hatinya. Serigala pun bertanya, kenapa tidak kau makan? Kamu tidak suka? Ya udah, biar aku aja yang makan ya. Ucap serigala dengan semangatnya tanpa menunggu jawaban Tuan Bangau. Bangau pun masih dipermainkan oleh serigala. Ya artinya dia sangat sakit, padahal dia sangat lapar dan haus. Akhirnya pas sudah mau pulang, Tuan Bangau pun menawarkan diri kepada Tuan Serigala. Hai Tuan Serigala, ucap Tuan Bangau. Ya Bangau, bagaimana kalau kau bermain ke rumahku? Ucap si Bangau menawarkan. Boleh juga, aku juga belum pernah main ke rumahmu. Kapan? Tanya serigala.
Besok gimana? Aku akan menyediakan kamu minuman yang sangat enak. Wah, boleh, ucap serigala dengan sangat gembiranya. Aku tunggu besok ya, ucap si bangau. Serigala pun, iya, aku akan mendatangimu. Mereka pun akhirnya pulang. Setelah pulang, serigala pun mendatangi Tuan Bangau. Hai Bangau, iya apa serigala? Di mana kau rumahmu? Tanya si serigala. Itu dia di atas sana. Tunjuk Bangau menunjuk rumahnya ada di atas pohon. Hah? Di atas pohon? Mana bisa aku naik ke sana? Lagi pula itu sangat tinggi, ucap serigala dalam hatinya. Bangau pun berbicara. Kamu tidak bisa. Serigala pun hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil berkeringat dingin. Masa kamu tidak bisa? Anak Bangau pasti saja bisa sampai sana, ucap Bangau dengan meledeknya. Serigala yang tidak terima disindir, akhirnya pun dia merangkak-rangkak ke atas dengan telan kaki. Setelah sampai di atas, Tuan Serigala badannya sangat lemas dan pucat sambil bercucuran keringat dingin. Kenapa badanmu pucat serigala? Tanya si Bangau. Tidak apa-apa. Ya udah, akan kusiapkan minuman tersebut ya. Oh iya, akan aku tunggu. Tuan Bangau pun menyiapkan minuman tersebut. Ayo diminum Tuan Serigala. Ini adalah minuman yang sangat lezat, yaitu madu. Oh iya. Tuan Bangau pun mulai memasukkan paruhnya dalam bambu tersebut. Serigala yang membatin. Mana bisa aku masukkan mulutku ke dalam sana? Kan tidak muat. Tuan Bangau pun bertanya. Kenapa kamu tidak memakannya? Kamu tidak suka? Ya udah, biar aku aja ya yang makan. Tanya si Bangau tanpa menghiraukan perkataan si serigala. Serigala sakit hati karena minumannya dimakan oleh si Bangau. Dari situlah setelah acara tersebut, serigala dan si Bangau tidak pernah bertegur sapa lagi karena mereka berdua masih dipermainkan oleh keduanya. Jadi moral yang bisa saya sampaikan di sini bahwa kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri, tidak boleh egois, dan kita harus saling jujur. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nabila Khairia, menceritakan wayang yang berjudul Rara Nusa. Pada saat hujan turun dan awan bergumpalan, ayo Anta, cepat Anta. Ya, kok hujan deh, gak bisa main sepeda dong. Astagfirullahaladzim, kok gitu sih sama hujan? Emangnya gak boleh ya? Kan Rara cuma bilang, ya hujan deh, gitu doang. Hujan itu rahmat, Ra. Datangnya dari Allah yang memberikan keberkahan kepada kita. Jadi, kita gak boleh ngeluh, Ra. Iya ya, kan yang nyiptain hujan kan Allah. Bener tuh, Ra. Ingat gak? Ada doa yang mustajab pada waktu turun hujan. Dan ada doa waktu turun hujan. Ingat gak, Ra, kamu? Iya Kak Nusa, Rara ingat. Allahumma sholliban nafi'an. Ya Allah, berikanlah hujan yang bermanfaat. Bener tuh, Ra. Kalau minta hujan, itu hujan yang bermanfaat. Bukan hujan banjir. Kebayangkan kalau hujan banjir, kebayang juga kan kalau hujan gak turun, tanaman pada akan mati, sungai akan kering, kita akan mati kelaparan. Iya Kak Nusa, terus ada banyak cerita dalam Al-Quran yang mengenai tentang hujan, yaitu dari proses turunnya hujan, dari manfaat hujan untuk makhluk hidup. Allah nyeritain banyak di dalam Al-Quran.
Rara, Nusa, oh Uma. Kalau kalian mau main hujan boleh kok. Tapi jangan lama-lama ya. Beneran Uma? Iya. Ayo Rara, cepat-cepat. Asyik. Allah lah yang mengirimkan hujan, dan dengan hujan itu Allah menggerakkan awan. Dan Allah yang membentangkan di langit menurut yang Ia kehendaki. Dan Ia menjadikan segumpal-gumpal. Lalu engkau melihat hujan itu turun dari celah-celahnya, maka mereka akan gembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam wa maisur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gendila Ratu Bisam. Di sini saya ingin menceritakan kisah yang berjudul Putri Tangguh. Di suatu desa di Jambi, hiduplah seorang wanita yang bernama Putri Tangguh. Dia hidup sebagai petani dan anehnya dia memiliki sebuah sawah yang sangat aneh. Sawah itu dapat menumbuhkan padi dengan sangat cepat sehingga Putri Tangguh dapat memanen padi yang sudah menguning tersebut dalam setahun beberapa kali. Suatu hari, Putri Tangguh ingin mengunjungi sawah miliknya. Setibanya di sana, Putri Tangguh tiba-tiba berbicara, "Wah, padiku sudah menguning. Sekarang aku akan mengambil gerobak untuk memanen semua itu." Dia pun bergegas mengambil gerobak dan kemudian memanen semua padi-padi tersebut. Tiba-tiba dalam jalan pulang, hujan turun rintik-rintik hingga membuat jalan sawah tersebut licin dan menjadi basah. Tiba-tiba Putri Tangguh pun terpeleset dan terjatuh. Aduh, kenapa jalanan ini sangat licin? Bagaimana aku harus membuat jalanan ini agar tidak licin? Katanya dalam hati. Tiba-tiba dia mendapat sebuah ide yang menarik. Aku tak saja beras-berasku di sini di jalan agar aku tidak terpeleset lagi. Tiba-tiba lalu Putri Tangguh pun mulai menebar padi tersebut hingga sampai di depan rumah. Sampai di rumah dia pun tertidur dan kemudian memimpikan sebuah bulir beras raksasa. Dia sangat marah kepada Putri Tangguh. "Hai Putri Tangguh, kenapa kau menyia-nyiakan rezeki dari Tuhan? Kau telah menyia-nyiakanku," kata bulir padi tersebut dengan sangat marah. "Aku tidak kenal denganmu, bagaimana kau bisa mengenaliku? Kamu tahu aku adalah bulir padi yang kau buang sia-sia di jalan. Aku sudah lelah kepanasan. Kenapa kau membuangku dengan seperti itu? Apakah kau tidak punya hati?" kata bulir padi tersebut dengan sangat marah. Putri Tangguh pun tiba-tiba tersentak dari tidurnya. Dia tiba-tiba teringat kepada sawahnya. Ternyata apa yang dilihatnya, sawahnya telah rusak dan kering. Padi-padi yang semalam dia tanam menjadi layu dan mati. Seketika itu dia menangis terseduh-seduh. Dia segera meminta maaf pada Tuhan dan berjanji tidak akan menyia-nyiakan rezeki dari Tuhan. Perkenalkan, nama saya Zita Isna. Saya akan menceritakan sebuah cerita dari Provinsi Sumatera Selatan. Cerita ini dalam kategori dongeng yang berjudul Si Pahit Lidah. Dahulu kala ada seorang pangeran yang bernama Seringkih. Ia adalah keturunan raksasa dari daerah Semidang. Ia memiliki satu sifat buruk, yaitu selalu iri dengan milik orang lain. Rasa iri tersebut dilanjutkannya kepada adik dari istrinya, yaitu Arya Tebing. Rasa iri tersebut berlanjut dengan sebuah pertengkaran.
Pertentangan tersebut berlanjut dengan sebuah perkelahian besar. Penyebabnya yaitu mereka memiliki ladang yang bersebelahan. Ladang tersebut hanya dibatasi oleh sebuah pohon. Di bawah pohon tersebut tumbuhlah cendawan. Cendawan yang menghadap ke ladang Arya Tebing tumbuh menjadi cendawan logam emas. Sedangkan cendawan yang menghadap ke ladang Serunting tumbuh menjadi cendawan yang tidak berguna. Serunting menuduh Arya Tebing menggunakan ilmunya untuk mengubah cendawannya menjadi tumbuhan ilalang. Pada suatu hari terjadilah perkelahian sengit antara Serunting dan Arya Tebing. Dikarenakan Serunting jauh lebih sakit daripada Arya Tebing pun hampir saja terbunuh. Namun Arya Tebing berhasil melarikan diri dan menyelamatkan dirinya. Kemudian Arya Tebing menemui dan memaksa kakaknya, yaitu istri dari Serunting, untuk memberitahukan rahasia kelemahan Serunting. Setelah mengetahui rahasia kelemahan Serunting, Arya Tebing pun mengajak Serunting untuk berkelahi. Serunting pun menerima tantangan tersebut. Pada ketika berada di puncaknya, Serunting hampir saja kalah. Akan tetapi pada waktu terdesak, Serunting pun melihat ilalang yang bergetar. Serunting pun langsung menancapkan tombaknya kepada ilalang tersebut. Kemudian Serunting pun langsung terjatuh dan terluka parah. Serunting pun kaget dan karena Arya Tebing mengetahui rahasia kelemahannya. Padahal ia merasa hanya istrinya yang mengetahui rahasia kelemahannya tersebut. Serunting pun merasa dikhianati oleh istrinya. Ia pun pergi mengembara ke Gunung Singutan. Di Gunung Singutan, ia diberi kesaktian oleh Dewa Mahameru. Ia diberi kesaktian kemampuan lidahnya untuk mengubah apa yang diinginkannya. Selanjutnya, Serunting pun berniat untuk pulang kembali ke daerahnya, yaitu daerah Sumedang. Pada perjalanan pulang, di tepi Sungai Ranau, ia pun melihat seseorang yang lewat. Lalu ia ingin menguji kesaktiannya. Serunting pun berucap, "Jadilah batu." Maka orang tersebut benarlah menjadi batu. Ia pun mengutuk siapapun yang lewat di hadapannya. Sejak saat itu, Serunting pun dijuluki sebagai si pahit lidah. Setelah sekian lama berjalan dari satu daerah ke daerah lain, Serunting pun menyadari kesalahannya. Ia ingin menembus kesalahannya dengan berbuat kebaikan. Dikabarkan, ia mengubah Bukit Serut yang gundul menjadi hutan yang rimbun dan penuh pohon. Masyarakat setempat pun sangat senang dan memanfaatkan hutan tersebut. Walaupun kata-kata yang keluar dari bibir Serunting telah berbuah manis, akan tetapi ia masih dijuluki sebagai si pahit lidah. Begitulah cerita dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuna Sofia yang akan bercerita tentang judul Si Kancil dan Si Buaya. Pada zaman dahulu, hiduplah seekor kancil dengan 1000 akalnya. Suatu ketika, dia ingin berpetualang ke desa sebelah. Di area hutan tersebut, di desa tersebut harus melewati danau. Danau itu sangatlah panjang dan terdengar oleh kancil bahwa di danau itu terdapat beberapa buaya yang sangat jahat. Lalu kancil dengan keberaniannya dia pergi ke danau tersebut. Setelah dia sampai di tepi danau, dia bertemu dengan seekor buaya. Lalu ditanyalah, "Hai kancil, kenapa kamu ingin kemari?" "Aku ingin kemari untuk melewati danau ini. Apakah engkau membolehkan aku untuk melewati danau ini?" Lalu seekor buaya berkata, "Ada syaratnya. Apa yang ingin kamu lakukan setelah kamu melewati danau ini?" Lalu kancil berkata, dia menggunakan akalnya
Setelah dia mikir berapa lama, lalu dia berkata, aku akan bertemu dengan majikanku. Jika aku telat sedikit, maka aku akan dimarahi dan dimakan. Karena majikanku sangatlah ganas. Dia mempunyai beberapa ribu pasukan. Kamu juga bisa dimakan. Hah? Aku? Bahkan di area hutan ini, akulah yang terkuat. Kamu bohong. Akan kubuktikan. Mana buktimu? Kembalilah dan tunjukkanlah kepadaku. Setelah itu, Kancil kembali ke rumahnya. Lalu di tengah jalan, Kancil bertemu dengan temannya yang bernama Landak. Lalu setelah bertemu, Kancil berkata kepada Landak, "Hai Landak, apakah kau tidak ingin membantuku?" Lalu Landak pun berkata, "Kenapa? Apa yang kau butuhkan?" Aku membutuhkan durimu." "Untuk apa, Kancil?" "Aku ingin membawahi buaya." "Ayo segera, cepat-cepat." Lalu Landak pun memberi durinya kepada si Kancil. Kancil pun kembali lagi ke tepi danau dan bertemu sang buaya. "Hei buaya, apa Kancil? Mana buktinya?" "Aku akan menunjukkan salah satu gigi majikanku. Dia termasuk orang yang ganas di sini. Kamu akan habis di tangannya." Lalu Kancil pun memberi duri Landak tersebut. Ini gigiku. Ini gigi majikanku." Lalu si buaya pun sempat tercengang dan berkata, "Apakah benar?" Lalu Kancil menjawabnya, "Ya, ini benar. Apakah kau takut?" "Ya, aku persilahkan kamu untuk lewat." Akhirnya Kancil pun bisa lewat dengan selamat. Kenalkan, nama saya Aulia Jasmine Muhammad. Saya di sini akan bercerita tentang Timun Mas dan Putih Ijo. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sri. Dia hidup di rumah sendirian. Dia sangat merasa kesepian. Pada suatu hari, dia ingin mencari kayu bakar ke hutan. Saat dia mencari kayu bakar, dia bertemu dengan raksasa pemakan manusia, yaitu raksasa Putih Ijo. Mbok Sri pun meminta dibebaskan dari Putih Ijo. Putih Ijo pun membebaskan Mbok Sri dengan syarat dia harus mengasihkan anaknya untuk menjadi santapannya. Mbok Sri pun bilang kepada Putih Ijo kalau Mbok Sri tidak mempunyai anak. Kemudian Putih Ijo pun mengasih biji mentimun kepada Mbok Sri untuk menanamnya. Ambillah biji timun ini dan tanamlah di ladangmu." Mbok Sri pun segera menuruti perkataan Putih Ijo. Putih Ijo pun bilang kepada Mbok Sri kalau jika Timun Mas sudah berusia 15 tahun, dia akan mengambil timun mas dari Mbok Sri. Mbok Sri pun pulang dan segera menanam timun mas di ladangnya. Setelah 2 minggu, timun itu menjadi tumbuhan dan berbuah sangat banyak. Tetapi ada salah satu di antara timun itu yang berukuran besar dan berwarna keemasan. Mbok Sri pun mengambil timun itu dan setelah membelahnya dengan berhati-hati. Alangkah terkejutnya Mbok Sri saat melihat isi timun tersebut adalah seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Mbok Sri pun bahagia karena dia akan mempunyai pendamping hidup, mempunyai teman hidup. Seiring berjalannya waktu, timun emas tumbuh dengan bahagia bersama Mbok Sri. Tetapi Mbok Sri akan teringat janjinya kepada Putih Ijo. Dan Mbok Sri pun segera menyuruh Timun Emas untuk pergi ke Pertapa Sakti meminta bantuan agar bisa terhindar dari Putih Ijo. Kemudian Timun Emas pergi ke Pertapa Sakti untuk meminta bantuan. Pertapa Sakti itu pun memberikan 4 buah kantong. Saat pulang dari Pertapa Sakti menemui neneknya, ia memberikan 4 kantong itu kepada Mbok Sri. Pada saat Timun Mas sudah berusia 15 tahun, raksasa itu pun datang ke rumah Mbok Sri dan ingin mengambil Timun Mas. Mbok Sri pun segera menyuruh Timun Mas berlari menjauh dari raksasa dengan membawa 4 kantong tersebut. Menyadari akan hal itu, Timun Mas segera mengejar Timun Mas. Putih Ijo segera mengejar Timun Mas. Pada saat Putih Ijo mengejar Timun Mas berlari dengan sangat kencang. Dan pada saat Timun Mas segera mendekat ke Putih Ijo segera mendekati Timun Mas melemparkan
kantong pertama yang berisi biji-biji mentimun, dan seketika biji mentimun itu pun tumbuh menjadi tanaman timun yang besar, kemudian menghalangi jalan buto ijo. Buto ijo pun, tetapi dengan mudahnya buto ijo melepaskan dari tanaman timun tersebut. Kemudian dia terus mengejar timun emas. Timun emas melemparkan kantong kedua yang berisi jarum. Kemudian jarum itu tumbuh menjadi tanaman bambu dan mengenai tubuh buto ijo. Tubuh buto ijo merasa kesakitan dan dia merasa marah karena dia diremehkan oleh timun emas. Dan dia pun segera mengambil bambu-bambu itu dan melemparkan kepada timun emas. Timun emas pun terus berusaha lari sambil menghindari bambu-bambu yang dilempar oleh raksasa buto ijo. Pada saat itu, timun emas melemparkan kantong yang ketiga, yaitu berisi garam, dan seketika itu tanah yang di sekitar buto ijo menjadi lautan yang sangat luas. Buto ijo pun tenggelam ke dalam lautan itu, tetapi buto ijo bisa melepaskan diri dengan cara berenang ke tepi lautan dan segera mengejar timun emas lagi. Pada saat buto ijo ingin mendekati timun emas melemparkan kantong yang terakhir, yaitu berisi terasi. Dan karena tanah di sekitar buto ijo itu menjadi lumpur yang mendidih, buto ijo pun merasa tidak bisa membebaskan diri dari lumpur itu dan tenggelam ke dalam lumpur itu. Setelah itu, timun emas pulang ke rumah Mbok Srini. Dan tamat. Perkenalkan, nama saya Evian yang ini akan menceritakan sebuah legenda yang berjudul Sang Kuryang Tangkuban Perahu. Dahulu kala di sebuah kayangan hiduplah seorang dewa dan seorang dewi. Mereka berdua melakukan kesalahan yang sangat besar hingga mereka berdua diturunkan di bumi dan mereka berdua dikutuk menjadi hewan. Sang dewi dikutuk menjadi babi hutan yang dinamakan Celeng Wangyungyang, sedangkan sang dewa dikutuk menjadi anjing yang dinamakan Tumang. Suatu hari, seorang raja yang pergi ke hutan hendak berburu binatang. Pada saat itu, sang raja merasa ingin kencing. Sang raja pada saat itu kencing, tidak sengaja air kencingnya terkumpul di sebuah batok kelapa. Pada saat itu juga, sang celeng Wangyungyang yang merasa haus pun meminum air kencing tersebut. Karena sang celeng adalah jelmaan seorang dewi, maka sang celeng tersebut hamil dan melahirkan seorang bayi perempuan pada saat itu juga. Pada malam harinya, sang raja yang habis berburu tersebut mendengar suara tangisan bayi tersebut. Karena merasa iba dan kasihan, sang raja pun mengambil bayi tersebut dan merawatnya seperti anak sendiri. Gadis tersebut dinamakan oleh raja, yaitu Dayang Sumbi. Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis yang cantik serta dia diperebutkan berbagai banyak pangeran karena kecantikannya. Dayang Sumbi hobinya menenun. Pada satu hari, ketika Dayang Sumbi menenun, tidak sengaja benangnya menggelinding sampai keluar istana. Karena Dayang Sumbi adalah seorang putri, maka Dayang Sumbi tidak akan boleh keluar sendirian untuk mengambil benang tersebut. Maka Dayang Sumbi pun bersumpah, barang siapa yang bisa mengambilkan benangku, jika ia perempuan, maka akan aku jadikan ia saudariku. Sedangkan jika ia laki-laki, maka akan aku jadikan ia suami. Pada saat itu juga, sang anjing Tumang mengambil benang tersebut dan mengembalikan kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi sangat senang sekali karena sang anjing tersebut mengembalikan benangnya. Tetapi Dayang Sumbi juga sedih mengingat akan sumpahnya tersebut. Kemudian mau tidak mau, Dayang Sumbi pun harus menepati janjinya tersebut. Ia menghadap kepada sang raja. Wahai ayahku, aku telah bersumpah bahwasanya barang siapa yang mengambil benangku, jika ia laki-laki, maka akan aku jadikan suami. Dan yang mengembalikan benangku ialah anjing tersebut. Maka aku akan menikahinya. Dayang Sumbi mengatakan hal tersebut. Kemudian Dayang Sumbi diusir ke luar istana. Sampai ke hutan, Dayang Sumbi hidup bersama sang Tumang. Pada malam bulan purnama, sang Tumang karena sang Tumang adalah jelmaan seorang dewa, maka pada juga sang Tumang berubah menjadi dewa. Dengan janjinya, Dayang Sumbi pun menikahi dewa tersebut.
dan memiliki seorang anak laki-laki yang sangat tampan yang mereka beri nama Sang Kuryang. Dayang Sumbi dan Sanewa tersebut menyembunyikan bahwasanya Tumang adalah ayah dari Sang Kuryang. Pada suatu hari, Dayang Sumbi memerintahkan Sang Kuryang untuk pergi ke hutan berburu hati rusa. Wahai Sang Kuryang, pergilah kau ke hutan untuk mengambil hati rusa. Baik ibu, aku akan menuruti perintah ibu. Bersama Sang Tumang, Sang Kuryang pergi ke hutan untuk mengambil hati rusa tersebut. Tapi di dalam hutan tidak ada satupun hewan. Di mana ini tidak ada hewan sama sekali. Aku sangat kesal. Bagaimana nanti jika aku sama ibuku tidak makan malam? Kemudian pada saat itu juga ada babi hutan yang sedang lewat. Wah, itu ada babi hutan. Maka Sang Kuryang pun hendak memanah sang cahaya tersebut. Melihat tersebut, Sang Tumang mencegah Sang Kuryang. Melihat usahanya digagalkan, Sang Kuryang sangat marah dan membunuh Sang Tumang. Kemudian, tidak mau pulang dengan tangan kosong, Sang Kuryang mengambil hati Tumang dan membawanya pulang ke rumah ibunya. Ini ibu, hati rusa yang ibu inginkan. Sang ibu sangat senang sekali, kemudian memasaknya dan memakainya bersama Sang Kuryang. Panggilkan Tumang, mari kita ajak bersama-sama. Mari kita ajak makan bersama-sama si Tumang. Mendengar hal tersebut, Sang Kuryang sangat merasa bersalah kepada ibunya dan mengakui kesalahannya. Bahwa yang mereka makan adalah anjing Tumang. Sang ibu sangat marah. Dasar anak durhaka, karena tidak tahu diri. Dayang Sumbi sampai memukul Sang Kuryang hingga meninggalkan bekas di kepala Sang Kuryang. Melihat sang ibu yang sangat marah besar, Sang Kuryang melarikan diri sampai ke hutan entah kemana. Dayang Sumbi sangat menyesal. Dayang Sumbi pun bertapa di dalam hutan dan memohon kepada Tuhan untuk menemukannya kembali bersama sang anak. Kemudian Tuhan pun mengabulkan permintaan Dayang Sumbi. Tuhan pun memberikan kecantikan abadi kepada Dayang Sumbi dan menjadikannya dia awet muda. Di samping itu, Sang Kuryang yang jatuh di dalam jurang ditemukan oleh petapa yang ahli dalam bela diri. Dia dirawat oleh sang petapa tersebut hingga menjadi pemuda yang sangat tampan dan berani. Pada suatu hari, Sang Kuryang tidak pergi hutan untuk berburu hewan. Pada saat itu juga ia bertemu dengan Dayang Sumbi. Mereka tidak saling mengenal. Dia menemui Dayang Sumbi dan mulai mendekatinya. Lama kelamaan, Sang Kuryang mulai jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Tetapi berulang-ulang kali Sang Kuryang mengajaknya menikah, tetapi Dayang Sumbi tidak mau. Pada saat itu juga, Sang Kuryang membuka tali yang ada di kepalanya. Dayang Sumbi sangat kaget bahwa itu adalah anaknya sendiri. Maka Dayang Sumbi tidak mau dan menolak permintaan menikahnya dengan Sang Kuryang. Ayolah, maulah kau menikah denganku. Tidak, aku tidak akan menikah denganmu. Aku akan memenuhi semua syaratmu jika kau menikah denganku. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Tapi ada satu syarat yang harus kau penuhi, yaitu buatlah sebuah bendungan dan kapal yang sangat besar dalam satu malam. Dengan sigap, Sang Kuryang menyanggupi permintaan sang ibu tersebut. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Pada malam hari, Sang Kuryang bersama para jin-jin yang ia suruh membuat bendungan dan membuat kapal yang sangat besar. Melihat keberhasilan tersebut, Dayang Sumbi merasa khawatir dan merasa takut. Kemudian Dayang Sumbi mempunyai ide. Ia membentangkan sebuah kain putih di ufuk timur hingga memancarkan sebuah cahaya seperti cahaya fajar, dan ia memukul tumbukan padi hingga membuat air jantan berkokok. Pada situ juga para jin-jin yang membantu Sang Kuryang sangat ketakutan dan kembali ke alamnya. Melihat kecurangan Dayang Sumbi, Sang Kuryang sangat marah. Kemudian ia mengangkat bendungan tersebut hingga menjadi yang kita kenal sebagai Gunung Panglayang, sedangkan ia menendang perahu yang ia buat tersebut hingga yang kita kenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Perkenalkan, nama saya Ania Silmi. Saya akan bercerita tentang kura-kura dan juga serigala. Pada suatu hari, datanglah seekor serigala. Ia adalah hewan yang sangat ditakuti di hutan. Setiap malam,
Ada suara yang sangat menyeramkan. Ternyata suara itu berasal dari telapak kaki serigala. Keesokan harinya, serigala ini mengumpulkan hewan-hewan yang ada di hutan, lalu berbicara. Wahai teman-temanku, siapa yang berani mengalahkanku, maka aku akan kuberi medali emas. Tetapi semua hewan di hutan pun terdiam. Dan ada salah satu seekor kura-kura yang datang kepada serigala. Hai serigala, saya menerima tantangan. Tetapi serigala pun mengejek. Apakah kamu yakin kura-kura? Jalanku sangat lambat, pasti akan aku yang memenangkan. Dan kura-kura pun menjawab, aku yakin serigala. Oke, besok kita akan bertemu di seberang jalan dan jenisnya berada di ujung telaga. Keesokan harinya mereka pun bertemu di tempat yang sudah ditentukan. Lalu mereka memulainya dengan bersama-sama. Saat di tengah perjalanan, serigala pun bingung. Mana kura-kura? Kok belum terlihat? Mungkin aku akan berteduh di bawah pohon terlebih dahulu. Tetapi serigala pun ketiduran. Lalu kura-kura melihat serigala ketiduran. Serigala ketiduran. Mungkin aku akan jalan lebih cepat lagi. Saat serigala melihat kura-kura, serigala pun berjalan lebih cepat lagi. Namun saat di ujung telaga, yang memenangkan terlebih dahulu adalah kura-kura. Dan serigala pun meminta maaf kepada kura-kura. Kura-kura, aku minta maaf ya karena kemarin sudah mengejekmu. Kura-kura pun menjawab, ya serigala tidak apa-apa. Selamat. Nama saya Davira Rahmat. Saya akan menceritakan tentang Nurul Fabel, perayaan pesta ulang tahun Kancil. Pada pagi hari, Kancil sudah bangun dan akan memberikan kartu ulang tahunnya kepada teman-temannya untuk merayakan pesta ulang tahunnya. Pertama, dia akan pergi ke rumah kelinci. Kelinci. Kancil, kenapa? Aku nggak mau sedang tidur ya? Tidak kok. Kamu kenapa kesini? Aku akan memberikan kartu ulang tahun kamu kepada kamu. Kamu datang ya? Tentu saja. Ya sudah, aku mau pulang dulu ya. Karena aku akan membagikan kartu kepada teman-teman yang lainnya. Terima kasih Kancil. Iya, sama-sama. Selanjutnya, Kancil akan pergi ke rumah Kerbau dan Gajah. Mereka tinggal serumah. Kerbau, Gajah. Kancil, kenapa kamu datang kemari? Aku hanya ingin membagikan kartu ulang tahun aku. Kamu datang ya? Wah, tentu saja. Aku akan datang ke pesta ulang tahun kamu. Ya sudah, aku mau pulang dulu ya. Aku juga mau membagikan kartu kepada temanku yang lainnya. Iya, terima kasih Kancil. Sama-sama. Akhirnya Kancil pergi untuk membagikan kartu ulang tahun kepada teman-teman yang lainnya. Wah, bisa-bisanya kita lupa akan ulang tahun Kancil. Kira-kira kita mau kado apa ya? Kita juga belum punya kado buat Kancil. Iya, ayo kita cari kado sekarang. Selanjutnya, Kancil akan pergi ke rumah kura-kura. Ternyata kura-kura sedang bersantai di depan rumahnya. Hei kura-kura, kamu lagi bersantai ya? Iya, aku lagi gak ngapain. Ngomong-ngomong, kamu kenapa mau ke sini? Ini, aku hanya ingin membagikan kartu ulang tahun aku. Kamu datang ya ke pesta ulang tahun aku? Tentu saja, aku akan datang ke pesta ulang tahun kamu. Terima kasih Kancil. Ya, sama-sama. Kok aku lupa ya ulang tahun Kancil hari ini? Bahkan aku terbilang aku santai-santai gak mau ngapain. Mending aku bantu Kancil menyiapkan pesta ulang tahunnya. Setelah itu, saat sore jam 4, Kancil menyiapkan pesta ulang tahunnya. Ternyata teman-temannya
Kancil, kerbau, dan kura-kura dan gajah datang ke rumah Kancil. Kancil, Kancil, ya bentar. Kalian harus ke sini, kan acaranya baru mulai jam 6. Enggak Kancil, kita cuma mau bantuin kamu kok. Kan aku tadi bilang, kalau aku nggak bisa ngapain, dan mending aku bantu kamu. Wah, terima kasih ya teman-teman. Iya, sama-sama. Setelah itu, mereka menyiapkan pesta ulang tahunnya Kancil. Dan dari luar, ada serigala yang memperhatikan mereka dari luar. Dan mereka tidak menyadari hal itu. Dan jam 6 pun, dan jam menunjukkan pukul 6. Mereka pun berpesta bersama. Tapi, tiba-tiba, serigala menyelinap masuk dan tidak ada orang yang menyadarinya. Dan serigala pun menuju ke dapur. Dan di dapur, ia menyantap makanan si Kancil yang untuk diberikan kepada teman-temannya pada saat pesta. Tiba-tiba, ada endapan kaki yang akan masuk ke dapur. Serigala pun terkejut. Serigala, kamu ngapain kesini? Kamu menyelinap masuk pestaku ya? Enggak kok. Aku dari tadi di sini. Kamu aja yang nggak nampak. Aku tadi juga dari depan kok. Enggak, aku tadi nggak lihat kamu di depan. Kamu pasti menyelinap ya? Baiklah, aku mengaku aku yang menyelinap karena aku lapar. Aku ingin menikmati hidangan di sini. Ya, meskipun gitu, kamu bilang ke aku aja. Aku nggak akan marah kayak gini, walaupun kamu nggak diundang ke restoran aku. Maaf Kancil, aku karena menggagalkan keselamatan kamu. Sudah, aku pulang dulu ya. Tunggu bentar. Kamu boleh kok ikut ke pesta ulang tahun aku. Beneran Kancil? Iya, beneran. Makasih ya Kancil. Iya, kali-kali jangan diulangi ya serigala. Aku sekarang sudah memaafkan kamu. Tapi kamu harus berjanji saat masuk ke pestaku, kamu nggak boleh menggagalkan, nggak boleh mengacaukan acara ulang tahun aku, dan nggak boleh menginap lagi saat ada acara. Iya, aku janji, aku nggak akan menginap ke acara yang walaupun aku nggak diundang, dan aku nggak akan menggagalkan acara ulang tahun kamu. Makasih ya Kancil. Iya, sama-sama. Akhirnya mereka pun berpesta bersama-sama hingga malam. Akhirnya mereka berpamitan kepada Kancil untuk pulang. Terima kasih ya Kancil, kami mau pulang dulu. Terima kasih atas dagangannya Kancil, dan terima kasih juga sudah mengundang kami. Ya teman-teman, aku juga berterima kasih karena kalian sudah mau datang ke acara pesta ulang tahun aku. Ya sama-sama. Sudah, aku mau pulang dulu ya. Terima kasih. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing, dan Kancil pun sudah memaafkan perbuatan serigala yang seburuk itu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rila Azara. Saya akan menceritakan tentang asal mula Danau Toba. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani bersama dengan anaknya yang ia beri nama Toba. Mereka adalah seorang petani yang hidup dengan kesederhanaannya. Ketika waktu malam, Toba bermimpi buruk tentang ibunya. Ia pun terbangun dari tidurnya. Kemudian, ia pun menghampiri ibunya tersebut. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ibu baik-baik saja, nak. Ibu hanya batuk biasa. Tapi, ibu kedengarannya sakit sekali kalau batuk. Tidak apa-apa. Tolong ambilkan obat di laci ibu. Ibu mau minum. Baiklah. Sambil membawa obat tersebut dan air minum. Nah, ibu sudah tidak kuat lagi. Ibu ingin berpesan, jadilah anak yang baik ya. Ibu jangan bilang begitu, ibu pasti sembuh. Maafkan ibu nak, dan tolong jalani pesan ibu sambil mengembuskan nafas terakhir. Ibu jangan tinggalin Toba, saling menangis. Tak lama kemudian, ibu Toba pun meninggal dunia. Toba
Toba menangis terseduh-seduh sambil memeluk ibunya. Hari itu adalah hari terakhir Toba bersama ibunya. Hari ini adalah hari di mana Toba bekerja lebih giat lagi di ladang yang dimilikinya. Keesokan harinya, Toba pergi untuk memancing. Ia berharap mendapatkan ikan yang sangat banyak. Semoga aku mendapatkan ikan yang banyak, sambil melempar kain ke sungai. Beberapa saat setelah berdoa, kain yang dilempar pun bergoyang. Toba tampak gembira dan ia menarik kain tersebut. Toba tampak senang karena yang didapatkannya adalah ikan yang sangat besar. Alhamdulillah, aku hari ini mendapatkan ikan yang lumayan untuk kumakan nanti. Tolong, siapa yang bicara? Tolong jangan makan aku. Suara siapa itu? Di sini. Di mana? Di sini. Di mana? Aku tidak melihatnya. Di sini. Di mana? Aku tidak melihatnya. Aku yang kau tangkap dengan kainmu. Apa kau ikan? Mana bisa bicara? Bisa, tuanku, asalkan aku akan menceritakan asal-usulku. Tapi tolong jangan makan aku. Baiklah. Kemudian ikan tersebut dibawa pulang oleh Toba dan ia menaruh ikan tersebut di dalam wadah yang berisikan air. Setelah beberapa ketika waktu malam, tanpa disadari Toba, ikan tersebut berubah menjadi wanita cantik. Setelah keesokan harinya, Toba terbangun dari tidurnya. Ia pun terkejut melihat wanita tersebut. Wanita cantik berada di dalam rumahnya. Siapa kau ini? Aku, ikan yang kau tangkap dengan kainmu. Apa ikan? Mana bisa kau menjadi wanita yang sangat cantik? Terima kasih tuanku, kau telah membebaskanku. Sebagai imbalannya, aku bersiapkan kau jadikan istri. Tapi itu mustahil. Kau ini ikan. Tentu saja boleh. Karena aku akan menjadi manusia seutuhnya. Tapi aku akan merawatmu dengan senang hati. Tapi ada syaratnya. Syarat apa itu? Kau tidak boleh menceritakan asal usulku. Apabila kau melanggarnya, akan terjadi sebuah petaka yang sangat besar di desa ini. Aku akan berjanji tidak akan menceritakannya kepada siapapun termasuk anak kita. Setelah mereka berdua menikah, ia pun dikaruniai sebuah anak yang sangat tampan. Tapi ia mempunyai sifat yang sedikit jahat. Ia selalu merasa ingin lapar. Ayah, aku sangat lapar. Tolong ambilkan makananku. Kau habis makan. Masa kamu lapar? Iya, ayah, aku lapar lagi. Kau selalu merasa lapar. Nah, kamu barusan habis makan. Masa apa tidak kenyang dengan makananmu itu? Tidak, Bu, aku masih merasa lapar. Baiklah, makanlah punya aku akan memasakkan lagi. Setelah itu, keesokan harinya, anak tersebut pun diperintahkan oleh ibunya untuk mengantarkan makanan ke ayahnya. Nah,
tolong ini antarkan makanan ini kepada ayahmu. Malah suruh. Tapi ayahmu yang telah menghidupi kita. Baiklah, mana makanannya akan kuangkat. Tapi selama di perjalanan, ia memakan makanan itu karena perutnya merasakan lapar. Aku akan memakan makanan ini. Ayahku tidak akan memarahiku. Aku akan makan ini. Tetapi di sisi lain, Toga pun setelah makan, ia pun tertidur pulas. Tapi di sisi lain, Toga pun mengkhawatirkan anaknya karena ayahnya tidak kunjung datang. Ia pun merasa sangat lapar sekali. Dan setelah itu, ia memutuskan untuk pulang. Setelah di perjalanan, ia menemukan anaknya yang sedang tertidur pulas. Nak, bangun. Nak, kenapa kamu bisa di sini? Ayah di mana ini? Ayah, kenapa di sini? Ayah sedang berjalan pulang. Ayah sedang berjalan pulang, tapi menemukan kamu tertidur di sini. Ayah sangat lapar. Mana makanan ayah? Makanan apa? Makanan apa ayah? Kamu jangan berpura-pura. Mana makanan yang dititipkan ibumu kepadaku? Maafkan aku ayah. Makanannya sudah habis aku makan. Dengan nada yang penuh marah, ayah tersebut pun memarahi anaknya. Apa kamu makan? Aku ini sedang lapar. Ini saya lapar. Kalau kamu makan. Dasar kau anak ikan yang tidak tahu diri. Maafkan anakmu ini ayah. Memang kau ini anak ikan yang sering rakus. Setelah mengatakan itu, anak dan ibunya pun menghilang. Dan jadilah sebuah danau yang disebut Danau Toba. Perkenalkan, nama saya Ika Bunga Jayani. Di sini saya akan bercerita yang berjudul Pinocchio. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu yang bernama Gepetto. Ia tinggal di rumah yang sederhana yang hanya berisi dengan barang-barang yang terbuat dari kayu. Di suatu malam, saat ia merasa kesepian, Gepetto membuat sebuah boneka kayu. Karena ia sangat hebat, boneka kayu itu sangat tampak nyata. Gepetto berkata, "Aku akan memanggilmu Pinocchio." Ucapnya, "Aku berharap kau adalah benar-benar anak laki-laki." Kemudian Gepetto pun tertidur. Setelah itu, peri biru datang ke rumah Gepetto dan membisikkan Gepetto sesuatu. Gepetto, kau telah menjadi orang yang baik untuk semua orang. Maka aku akan memberikan kehidupan pada Pinocchio kecilmu itu. Sambil menggoyang-goyang kata-kata ajaibnya ke arah Pinocchio yang boneka kayu tersebut berubah menjadi anak laki-laki sungguhan sehingga ia bisa berbicara. "Lihat aku bisa berbicara, aku bisa menari, dan aku bisa bicara," ucap Pinocchio dengan semangat. Mendengar suara yang bising-bising tersebut, Gepetto terbangun dan melihat Pinocchio. Gepetto terkejut karena boneka kayunya berubah menjadi anak laki-laki sungguhan. "Pinocchio kecilku, anakku, kamu hidup," ucap Gepetto dengan semangat. Ia pun memeluk Pinocchio. Keesokan harinya, Gepetto memberikan uang ke Pinocchio untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. Gepetto berpesan pada Pinocchio, pergilah ke sekolah dan belilah buku. Jangan berhenti sebelum kau sampai ke sekolah. Di sana kau akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Gepetto berpesan pada Pinocchio. Pinocchio pun sangat bergembira. Ia berjalan menuju ke sekolahnya. Namun, di perjalanan, ia bertemu dengan anak laki-laki yang sedang bermain. Anak laki-laki tersebut memanggil Pinocchio dan berkata, Untuk apa semua uang ini?" Pinocchio menjawab, "Ayahku
menyuruhku membeli buku dan pergi sekolah. Lalu anak laki-laki itu berkata lagi, daripada kau gunakan untuk beli buku, lebih baik kau gunakan untuk beli permen. Rasanya sangat enak, ucap anak laki-laki. Tiba-tiba muncul sebuah belalang ajaib ke pundak Pinocchio. Jangan dengarkan anak laki-laki. Jangan lakukan itu, Pinocchio. Tetapi nampaknya Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib itu. Jadi ia masuk ke toko permen dan membelikan uangnya pada permen-permen. Saat sudah membeli permen, penjaga toko permen itu berkata pada Pinocchio, bertanya pada Pinocchio, apakah uang ini hanya untuk permen? Lalu Pinocchio berkata sambil berbohong, ya, ayahku menyuruhku membelikan uang ini untuk permen. Setelah itu, Pinocchio keluar dari toko permen tersebut. Datanglah anak laki-laki sembari mengambil permen dari Pinocchio. Pinocchio telah ditipu. Kemudian belalang ajaib kembali muncul ke pundak Pinocchio dan bertanya, kemana semua uang Pinocchio tersebut? Pinocchio berkata, uangnya jatuh dari bulan. Karena Pinocchio berbohong, hidung Pinocchio menjadi panjang. Setelah itu, Pinocchio kembali berjalan menuju sekolahnya. Di perjalanan, ia bertemu dengan serigala dan seekor kucing. Serigala dan seekor kucing ini menawarkan pada Pinocchio sebuah tiket pertunjukan. Mereka memanggil Pinocchio, hai, kami memiliki sebuah tiket pertunjukan. Harganya hanya 5 koin. Apakah kamu tidak ingin ikut dengan kami? Lalu Pinocchio nampak berpikir, itu adalah sebuah tawaran yang bagus. Akhirnya, Pinocchio memutuskan untuk pergi ke pertunjukan itu. Pinocchio berkata pada seekor serigala, aku mempunyai 5 koin. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan ini. Akhirnya, Pinocchio berjalan menuju pertunjukan boneka. Di pertunjukan boneka, Pinocchio ditahan oleh penjaga boneka karena tiket yang ia bawa adalah tiket palsu. Jadi, ia tidak boleh masuk. Pinocchio pun terduduk sambil menangis karena dia tidak jadi menonton pertunjukan. Kemudian datanglah seorang laki-laki yang asing dengan rambut dan jenggot yang panjang. Tak lain itu adalah Stromboli. Ia melihat seorang boneka kayu yang terduduk sambil menangis. Stromboli terpesona melihat Pinocchio yang hidup tanpa memakai bantuan tali pengatur. Kemudian ia berjalan menuju Pinocchio dan menawarkan untuk bergabung ke pertunjukan boneka. Pinocchio yang mendengar itu sangat senang. Akhirnya ia jadi pergi ke pertunjukan boneka dan ia bergabung dalam pertunjukan boneka. Ia menari dan menyanyi. Para penonton sangat menyukai Pinocchio karena menurutnya Pinocchio itu lucu. Saking asik menari dan bernyanyi sampai Pinocchio tidak sadar melihat arah geraknya. Hidung Pinocchio tersangkut tali boneka yang lainnya sehingga menjadikan acara pertunjukan boneka itu kacau. Para penonton mentertawakan Pinocchio. Lantas Pinocchio yang sudah sangat lelah dan ia juga merindukan hal itu, ia berkata pada Stromboli bahwa ia ingin pulang. Tapi siapa sangka Stromboli malah mengurung Pinocchio ke dalam sangkar. Stromboli berkata pada Pinocchio, kamu milikku sekarang. Jangan harap kamu bisa pergi dari sini. Pinocchio kembali menangis. Ia sangat merindukan Gepetto. Ia juga menyesali perbuatannya karena tidak memiliki kemampuan Gepetto. Kemudian belalang ajaib itu kembali muncul dan berkata pada Pinocchio, lihat Pinocchio, seandainya kamu pergi seperti apa yang diminta Gepetto, kejadian seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Gepetto, Pinocchio kembali menyesal.
Belalang ajaib itu memberikan kesempatan pada Pinocchio sehingga ia pergi ke rumah Gepetto dan memberitahu apa yang telah terjadi pada Pinocchio. Gepetto yang mendengar hal itu segera pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Pinocchio. Ketika ia ingin pergi menyelamatkan Pinocchio, tiba-tiba Stromboli mengetahui itu. Lalu ia berkata, "Pencuri, pencuri! Dia milikku sekarang. Jangan bawa kabur dia." Setelah itu, ketika Gepetto dan Pinocchio kabur, Pinocchio berpikir cepat dan membaca tangan sehingga Stromboli yang mengejarnya jatuh tertimpa kotak boneka. Brok! Stromboli terjatuh. Akhirnya Pinocchio dan Gepetto berhasil lolos. Gepetto berkata pada Pinocchio, "Oh, lihatlah Pinocchio, seandainya kamu tidak berkata, hidungmu tidak akan seperti ini." Pinocchio sangat malu. Ia memutuskan dan akhirnya ia memutuskan untuk tidak berkata bohong lagi. Ia berjanji akan selalu berkata jujur. Kemudian datanglah peri biru. Ia memberikan mantra ajaib pada Pinocchio sehingga ia merubah Pinocchio menjadi anak laki-laki sungguhan. Hidung Pinocchio kembali mengecil dan akhirnya Pinocchio dan Gepetto hidup bahagia. Perkenalkan, nama saya Ayla Najwa. Di sini saya akan menceritakan tentang Goldilocks dan 3 beruang. Alkisah, ada seorang gadis kecil bernama Goldilocks. Ia merupakan anak yang sangat suka sekali bermain dan juga nakal. Seringkali Goldilocks mendapat ocehan dari ibunya bahwa dia harus berhati-hati ketika bermain. Jauh di dalam hutan terdapat sebuah keluarga kecil yang terdiri dari papa beruang, mama beruang, dan bayi beruang. Di setiap pagi, mama beruang harus selalu menyiapkan bubur untuk keluarganya. Di suatu pagi, bayi beruang kebetulan sudah bangun tidur. Kemudian bayi beruang minta untuk memakan bubur. Ketika bubur tersebut sudah dihidangkan, namun bayi beruang mengadu karena buburnya terlalu panas. Bubur ini terlalu panas. Mama, bagaimana kalau kita berjalan-jalan terlebih dahulu untuk menghangatkan bubur ini? Kemudian akhirnya keluarga beruang pun memutuskan untuk pergi berjalan-jalan. Di pagi yang sama, Goldilocks diam-diam pergi menuju hutan. Dia melihat sebuah rumah. Dia mengetuk rumah tersebut. Namun tidak ada yang menjawab. Kemudian Goldilocks masuk ke dalam rumah tersebut. Di dalam rumah, Goldilocks melihat 3 mangkuk bubur. Dia mencicipi bubur yang pertama. Bubur ini panas sekali. Kemudian Goldilocks mencoba bubur yang kedua. Bubur ini terlalu dingin. Kemudian Goldilocks mencoba bubur yang ketiga. Bubur ini enak. Kemudian Goldilocks menghabiskan bubur tersebut. Setelah selesai makan bubur, Goldilocks kemudian menuju ke ruang tamu. Dia melihat 3 buah kursi. Dia mencoba kursi pertama. Tapi kursi itu kebesaran. Kemudian Goldilocks mencoba ke kursi kedua. Namun kursi itu juga masih kebesaran. Dan Goldilocks mencoba ke kursi ketiga. Kursi yang paling kecil. Namun ketika dia duduk di kursi tersebut pecah berkeping-keping. Kemudian Goldilocks menuju ke kamar tidur. Di kamar tidur dia melihat 3 buah kasur. Dia mencoba kasur pertama. Namun kasur itu terlalu keras. Kemudian dia mencoba ke kasur kedua. Kasur tersebut terlalu empuk. Kemudian dia mencoba ke kasur ketiga. Kasur tersebut nyaman. Goldilocks pun tertidur. Di saat Goldilocks tertidur, keluarga beruang pulang dari jalan-jalan. "Seseorang telah memakan buburku," ucap papa beruang. "Seseorang juga telah memakan buburku," ucap mama beruang. "Dan seseorang telah menghabiskan buburku," kata bayi beruang. Kemudian mereka menuju ke ruang tamu. "Seseorang telah menduduki kursiku. Seseorang
Saya juga telah menyebut tempat tidurku. Dan seseorang masih menyebut tempat tidurku. Goldilocks terbang dan dia melihat ketiga beruang. Goldilocks berteriak, "Ah!" Kemudian dia berlari menuju pintu dan keluar dari hutan. Sejak saat itu, keluarga beruang tidak pernah melihat Goldilocks lagi. Tamat. Perkenalkan, nama saya Alia Lutfi. Saya dari kelas 9C akan menceritakan sebuah dongeng dari Kalimantan Tengah yang berjudul Raja di Pulau Mintin. Dahulu kala di Pulau Mintin, di daerah Kayangan Hilir, ada kerajaan yang dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana. Raja memerintah dengan adil dan bijaksana sehingga kerajaan mencapai kejayaan. Pada suatu hari, sang permaisuri meninggal dunia. Sang raja pun bersedih. Guna menghibur dirinya, sang raja pun berniat untuk berlayar. Tetapi roda pemerintahan harus tetap berjalan dengan lancar. Sang raja memanggil kedua putra kembarnya, yaitu si naga dan si buaya. Sang raja memberitahu kepada kedua putra kembarnya tugas apa-apa yang menjadi seorang pemimpin. Kedua putranya mendengarkan dengan seksama dan mereka menerima tanggung jawab tersebut. Setelah cukup memberi wejangan kepada kedua putranya, sang raja pun berlayar. Dan kedua putranya yang masih muda ini menduduki tahta kerajaan. Tetapi apa yang terjadi? Setelah raja tidak ada, si naga bersikap sesuka hati. Ia suka berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta. Sedangkan si buaya, ia dikenal sebagai sosok yang pemurah dan suka tolong-menolong. Pada suatu hari, si buaya mencoba menasihati si naga agar tidak berperilaku seperti itu. Tetapi bukannya naga mendengarkan nasihat si buaya dengan baik. Si naga malah mengajak buaya untuk berperang dengan membawa beberapa prajurit kerajaan. Sedangkan si raja yang sedang berlayar, tiba-tiba ia merasa resah seperti ada yang tidak beres di kerajaan. Ia pun menyuruh nakodanya untuk berputar balik ke kerajaan. Sampainya ke kerajaan, betapa terkejutnya si raja melihat kedua putranya yang sedang berperang. Teng. Setelah sang raja pun melihat itu sangat murka. Ia berkata kepada si naga dan si buaya, "Sungguh keterlaluan, kalian telah merusak ketentraman negeri ini. Sekiranya banyak prajurit yang tewas, sekiranya kalian sibuk sendiri, rakyat tidak terus. Maka buaya, jadilah engkau seekor buaya dan hiduplah di air. Kau kutuk karena kesalahanmu sedikit, kau perbolehkan untuk menetap di sini. Dan kau si naga, jadilah engkau seekor naga karena semua kekacauan ini karenamu, kuperintahkan engkau pergi ke Kapuas untuk menjaga sungai Kapuas agar tidak ditumbuhi cendawang balitung." Kutukan sang raja berakibat fatal. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Petir dan kilat tidak henti-hentinya menyambar. Kemudian si naga menjadi seekor naga.
menjadi seekor naga dan pergi ke Kapuas untuk menjaga sungai Kapuas. Sedangkan si buaya menjadi seekor buaya dan pergi ke Pulau Nitip untuk menjaga Pulau Nitip. Setelah kepergian kedua putranya, sang raja pun kembali menduduki tahta kerajaan. Ia meminta maaf kepada seluruh rakyatnya atas perbuatan kedua putranya. Setelah itu, raja kembali memimpin kerajaan. Kerajaan pun kembali aman dan tentram. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fadila Tusan Fauzia. Di sini saya akan menceritakan tentang batu menangis. Alkisah di Kalimantan Barat, di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang janda tua dan seorang anak yang bernama Darmi. Sejak kecil, Darmi sudah meninggal oleh ayahnya. Sejak kecil, Darmi meninggal oleh ayahnya. Sehingga kehidupannya pun menjadi susah. Sehingga ibunya pun terpaksa untuk bekerja di sawah sebagai ibu upah. Sedangkan putrinya Darmi adalah seorang gadis yang manja. Selain manja, dia adalah seorang gadis yang memalas dan yang kerjanya hanya bersolek dan memandangi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore, Darmi selalu healing keliling kampung tanpa tujuan jelas, kecuali untuk mempertontonkan kecantikannya kepada pemuda kampung. Sehingga suatu hari, Darmi, ayo ikut ibu bekerja di sawah. Hah? Gak salah tuh. Enggak, ibu aja yang pergi, nanti ibu tuh kotor. Nanti kalau ibu tidak bekerja di sawah, kita makan apa? Namanya kamu tidak tinggal lihat ibu. Sudah bulan tidak mau. Sudah sana pergi, aku tidak mau ikut ibu pergi ke sawah. Demikian berkali-kali Darmi tidak memperdulikan ibunya yang berusaha kaya untuk bekerja ke sawah demi untuk mencari upah memenuhi kebutuhannya. Tapi setelah mendapatkan upah, ibu sini cepat. Mana uangnya? Jangan nak, uang ini untuk membeli beras nanti. Ini lihat, beras aku habis. Masih aku beli petang gini. Aku mau beli beras baru. Sini cepat, mana uangnya? Demikian perilaku Darmi kepada ibunya. Sehingga satu hari Darmi, ibu mau ke pasar, kamu jaga rumah ya. Oh iya, aku titip bedak yang baru ya, Bu. Ibu tidak tahu merek bedak yang kamu mau. Mendingan kamu ikut ibu ke pasar. Aku tidak mau ikut ibu ke pasar. Emangnya kenapa? Nanti ibu malah salah membeli merek bedak yang kamu mau. Aku malu pergi pasar sama ibu. Aku malu berdampingan dengan ibu. Namanya kenapa dengan ibu? Ibu tuh, aku malu keriput, hitam lagi. Aku malu punya ibu sepertimu. Demikianlah perkataan Darmi yang sangat menyakitkan hati sang ibu. Tapi sang ibu tetap menuruti kemauan Darmi. Kemudian mereka pergi ke pasar. Meskipun mereka adalah anak dan ibu, penampilan mereka sangat berbeda. Sehingga mereka bertemu dengan seorang pemuda. Darmi, mau kemana? Mau ke pasar. Lalu siapa yang berjalan di belakangmu? Apakah dia ibumu? Tidak, dia bukan ibuku. Dia adalah pembantuku. Kemudian ibu pun terhenti dan terduduk. Kemudian dia pun menangis. Ibu, kenapa kamu berhenti? Kemudian ibu pun berdoa. Ya Tuhan, ampunilah aku. Aku mohon kepadamu, hukumlah anakku yang durhaka ini agar ia menyesal. Kemudian angin pun berembus kencang. Kilat pun
menyebar, awan pun akan turun hujannya. Ibu, kenapa sudah untuk buku ini? Tolong aku, ibu, tolong. Kemudian ibunya pun menangis. Kemudian sang anak pun tolong kemudian berubah menjadi batu. Batu ini bisa dilihat di pedalaman Kalimantan Barat. Masyarakat biasanya menyebutnya sebagai batu menangis. Pesan yang bisa kita ambil adalah janganlah kita durhaka pada orang tua, karena setiap doa pada orang tua adalah akan selalu dijebak oleh Allah. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri Zulaiha akan bercerita cerita fabel yang berjudul Kelinci dan Kura-kura. Dahulu kala, hiduplah seekor kelinci di dalam hutan. Kelinci bisa berlari dengan sangat cepat. Kelinci sangat bangga dengan keahliannya itu. Pada suatu hari, kelinci melihat kura-kura berjalan dengan sangat lambat. Kelinci menertawakan kura-kura dan berkata, Kau sangat lambat kura-kura. Temanku, kau sangat bangga dengan keahlianmu itu ya. Kalau begitu, marilah kita berlomba dan lihat siapa yang lebih cepat, kata kura-kura. Kelinci pun menjawab, baiklah kura-kura, aku setuju, mari kita berlomba. Lomba antara kura-kura dan kelinci pun dilakukan. Ada banyak hewan yang melihatnya, contohnya kucing, ayam, dan kambing. Lomba antara kelinci dan kura-kura pun dimulai. Kelinci berjalan sangat cepat di depan kura-kura, sedangkan kura-kura berjalan sangat lambat di belakang kelinci. Tidak berapa lama, kelinci pun membalikan badan untuk melihat di mana kura-kura berada. Ternyata kura-kura berada jauh di belakang kelinci. Kelinci pun berpikir untuk tidur sejenak di bawah pohon. Tidak berapa lama, kura-kura melewati kelinci yang sedang tertidur pulas di bawah pohon. Saat kelinci terbangun, kura-kura sudah berada dekat dengan garis finish. Kelinci pun berdiri dan segera berlari. Namun usahanya sia-sia. Kura-kura sudah menjadi pemenang dalam lombanya. Kelinci sangat kecewa dan terpaksa mengakui bahwa kura-kuralah pemenangnya. Pesan moral dari kisah kelinci dan kura-kura adalah kita tidak boleh meremehkan orang lain dan merasa sombong dengan keahlian yang kita miliki. Perkenalkan, nama saya Aisyah Azhara dari kelas 9C. Saya di sini akan bercerita tentang kisah Malin Kundang. Pada zaman dahulu, ada seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Ia hidup bersama ibu dan ayahnya. Namun ayahnya pergi merantau selama kurang lebih setengah tahun dan tidak kembali dan dikabarkan telah meninggal dunia. Dan sejak saat itu ibunya lah yang mencari nafkah. Meskipun Malin anak yang rajin, namun dia juga terkadang nakal. Pernah mengejar ayam sampai membuatnya jatuh dan meninggalkan bekas luka di lengannya. Dan ketika Malin beranjak dewasa, ia berinisiatif untuk menggantikan ibunya untuk mencari nafkah. Ia pun berpikir untuk pergi merantau ke negeri seberang. Pada malam hari, Malin pun meminta izin kepada ibunya. Ibu, Malin ingin meminta izin untuk pergi merantau. Namun ibunya menjawab, apakah kamu tidak kasihan kepada ibumu yang tua ini? Malin pun merasa berat hati dengan jawaban ibunya. Namun Malin mencoba untuk merayu ibunya kembali. Dan dengan beberapa rayuan, ibu Malin pun mengizinkan Malin untuk merantau. Dan pada suatu hari, Malin pun pergi
dengan menggunakan kapal yang sangat besar dan berpamitan dengan ibunya. Ibu Malin pergi dulu. Ibunya pun menjawab, "Ya nak, jangan lupa kalau sudah menjadi orang yang sukses, beritahu ibu." Malin pun berjalan dengan kapalnya. Di tengah perjalanan, kapal Malin diserang dengan bajak laut dan akhirnya Malin terguncang-ganting di tengah laut. Malin pun berjalan menuju desa terdekat dan mencari pekerjaan di sana. Dan pada akhirnya Malin pun bekerja dan menjadi kaya raya. Pada suatu ketika Malin menikahi seorang gadis. Gadis itu sangat cantik dan baik. Pada suatu ketika mereka berdua melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal besar ke kampung Malin. Kabar Malin yang sudah kaya raya terdengar di telinga ibunya, dan ibunya pun bersyukur dan bahagia. Ketika sampai di dermaga, Malin pun melihat ibunya sedang berdiri. Malin pun turun dan mendekat kepada ibunya. Ibunya berkata, "Malin, engkau telah kembali dengan kesuksesanmu itu." Ibunya pun memeluk Malin dengan berat. Namun Malin melepaskannya dengan sangat kasar. "Siapa kamu? Saya tidak mengenalmu." Istri Malin berkata, "Suamiku tidak mungkin mempunyai ibu yang sangat jelek, miskin, dan dekil seperti itu." Mendengar perkataan itu, Ibu Malin merasa sangat sedih dan marah, dan menengadah kedua tangannya dan berdoa, "Ya Tuhan, jika memang dia benar anakku, maka aku bersumpah dan kukutuk dia menjadi batu." Tak lama kemudian, angin bergemuruh dan badai menyambarnya. Kemudian tak lama Malin berubah menjadi batu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Saida Ines. Saya akan menceritakan tentang Timur Mas dan raksasa. Langsung saja, di sebuah desa hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Srini. Mbok Srini hidup sebatang kara karena suaminya telah meninggal. Mbok Srini ingin memiliki anak. Lalu Mbok Srini bermimpi tentang didatangi dengan raksasa, dan raksasa itu berkata kepada Mbok Srini, "Ambillah bungkusan di balik pohon." Lalu Mbok Srini mengambil bungkusan itu di belakang pohon. Setelah itu raksasa memberikan secangkup biji timun kepada Mbok Srini untuk ditanam di rumah. Lalu Mbok Srini menanam biji timun itu di depan rumah. Lalu selang beberapa minggu, biji timun itu tumbuh besar dan lebat, dan Mbok Srini ingin mengambil dan membukanya. Lalu Mbok Srini membelah timun itu. Ternyata Mbok
Mbok Sri ini pun terkejut karena di dalam timur itu ada seorang bayi perempuan dan Mbok Sri ini memberi nama Timun Mas. Setelah itu 6 tahun kemudian tumbuhlah gadis cantik karena Mbok Sri ini merawatnya dengan baik. Setelah itu, namun Mbok Sri ini itu jatuh dengan ketakutannya karena atas janjinya kepada raksasa. Ternyata ketakutan Mbok Sri itu pun terjadi. Raksasa pun benar-benar datang menghampiri Mbok Sri ini, dan Mbok Sri ini menyuruh Timun Mas untuk sembunyi di belakang rumah. Lalu Mbok Sri pun berkata kepada raksasa, sebaiknya Timun Mas diambil 2 tahun lagi karena tubuh Timun Mas sekarang terlalu kurus dan tidak enak dimakan. Ternyata raksasa itu pun menyetujui. Setelah itu Mbok Sri pun menyuruh Timun Mas pergi ke pertapa untuk meminta perlindungan agar selamat dari ancaman raksasa. Timun Mas pun pergi ke pertapa dan pertapa itu memberikan 4 lukisan. Lalu Timun Mas pun pulang. Dua tahun kemudian raksasa itu pun kembali datang dan menagih janjinya. Lalu Mbok Sri pun menyuruh Timun Mas tarik dan membawa 4 lukisan itu tadi. Lalu Timun Mas pun lari dan Timun Mas merasa kelelahan. Timun Mas pun melempar lukisan pertama, yaitu biji timun. Saat Timun Mas melempar biji timun, tiba-tiba raksasa pun terlilit dengan pohon ketimun itu. Setelah itu Timun Mas pun tetap lari dan raksasa itu pun mengejarnya. Lalu Timun Mas pun melemparkan biji lukisan kedua, yaitu jarum. Tiba-tiba tumbuhan tanaman bambu itu tumbuh dengan lebat dan menghambat kaki raksasa, sehingga kaki raksasa berdarah. Namun raksasa itu pun tidak mau menyerah. Raksasa itu pun tetap mengejar Timun Mas. Setelah itu Timun Mas pun tetap berlari dan raksasa itu pun mengejarnya. Lalu Timun Mas merasa kelelahan. Terus Timun Mas melempar bingkisan ketiga yang berisi garam. Tiba-tiba di depan raksasa tanah menjadi lautan yang sangat luas. Tetapi raksasa itu pun masih bisa menyeberanginya. Lalu Timun Mas tetap lari dan raksasa itu pun mengejarnya. Timun Mas lari di bukit yang sangat tinggi. Setelah itu raksasa itu pun senang karena Timun Mas berada di depan matanya. Setelah itu Timun Mas pun termenung karena bingkisannya tinggal 1, yaitu bingkisan terasi. Setelah itu Timun Mas pun melempar bingkisan yang keempat, yaitu terasi. Jadi lautan itu jadi lautan lumpur. Setelah itu Timun Mas pulang dan hidup bahagia bersama Mbok Sri. Perkenalkan, nama saya Alna Malika dari kelas 9C. Kali ini saya akan menceritakan tentang semut dan belalang. Kisah ini dikarang oleh Aisyah asal Yunani. Cerita ini dibukukan dan ditulis pada tahun 1943. Berikut ini adalah ceritanya. Belalang dan si semut. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun. Ada
Pada suatu hari ada seekor belalang sedang menari dan lompat-lompat riang, gembira, berkicau, dan menyanyi suka hati. Tiba-tiba ada semut melewati belalang dengan membawa butir makanan dengan membawa butir makanan. Lalu belalang itu menegur semut. Hai semut, kamu sedang apa? Ayo kita bermain bersama. Lihat, hari ini sangat cerah, ucap si belalang. Dan semut itu menjawab, aku sedang mengumpulkan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan hal yang sama. Lalu si belalang masih tidak mau menuruti perkataan semut, dan pada akhirnya belalang ini pada suatu musim dingin tiba, si belalang mendapatkan kedinginan yang sangat lemah, dan dia juga sangat kelaparan, dan dia pergi ke setiap sudut-sudut hutan untuk mencari makanan, tetapi tidak ada satupun yang layak untuk dimakan. Lalu belalang ini pergi ke rumah si semut untuk meminta makanan. Hai semut, aku lapar, aku boleh nggak minta makanan kepadamu? Semut itu menjawab, enak aja, aku yang mencari malah kamu yang makan, kata si semut. Tetapi si belalang masih memohon kepada semut, dan akhirnya semut itu memberikan makanan kepadanya. Dan mereka pun makan bersama. Semoga kamu bisa menjadi orang yang tidak terlena dengan masa yang akan datang. Lalu si belalang ini berterima kasih kepada si semut. Perkenalkan, nama saya Lina Ilahi. Saya akan bercerita fabel yang berjudul Balas Budi Si Tikus pada Singa. Suatu hari, hiduplah seekor singa yang sangat gagah dan tangguh yang merajai seluruh hutan yang luas. Sang singa telah selesai makan siang dan berteduh di bawah pohon. Kemudian si tikus yang berjalan-jalan, kemudian melihat si singa. Dia berpikir bahwa akan sangat menyenangkan bila dia bermain di atas tubuh singa. Dia pun menaiki tubuh singa dan meluncur lewat ekornya. Sang singa kemudian terbangun dan sangat marah pada tikus karena telah mengganggu tidurnya. Dia menangkap si tikus dengan cengkraman yang tajam. Kemudian si tikus takut. Tolong lepaskan aku akan membalas budimu, aku tak akan melupakan kebaikanmu. Sang singa pun merasa heran, apakah ia bisa menolongku? Dia kan sangat kecil. Ya sudah, karena dia merasa heran dan merasa takjub akan kemudian si tikus, dia pun melepaskan si tikus. Beberapa hari kemudian, si singa sedang mengelilingi hutan. Sang pemburu telah menyiapkan perangkap untuk menangkap si singa. Saat pemburu pun bersembunyi di balik pohon. Ketika singa mendekat, sang pemburu mengencangkan tali untuk menangkap si singa. Sang singa mengaum keras dan berusaha melarikan diri. Akan tetapi tali tersebut semakin kencang. Sang pemburu kembali ke desanya untuk mengambil gerobak.
mengambil gerobak untuk membawa kembali singa tersebut. Sang singa mengambil dengan keras sehingga seluruh hewan pun terkejut mendengarnya, termasuk si tikus yang telah menolongnya. Si tikus kemudian berkata, sang raja dalam masalah, aku harus membalas budi dengan menolongnya. Sang tikus pun menghampiri si singa, memanjat jari, kemudian menggigit tali sampai tali tersebut potong semuanya. Sang singa berterima kasih pada tikus. Terima kasih tikus, kamu telah menolong saya. Sekarang kamu boleh kembali di atas tubuh saya. Sang singa dan tikus pun bersahabat. Kemudian saat sedang bermain-main, pemburu pun datang dan singa mengejar si pemburu. Dan pemburu berhasil kabur. Tamat. Nama saya Dwi Bahtiar. Di sini saya menceritakan kisah kelinci dan kura-kura. Suatu hari di sebuah desa ada seorang kelinci. Dia seringkali menyombongkan dirinya bahwa ia adalah kelinci yang paling baik dan seringkali menunjukkan betapa cepatnya ia berlari. Ia sombong terhadap teman-temannya bahwa ia bisa berlari dengan cepat. Ia pun berlari dan melompat di atas cangkang. Dan ternyata cangkang tersebut adalah kura-kura. Kelinci pun bertanya kepada kura-kura, "Kura-kura, kenapa kamu melangkah dengan sangat lambat?" Kura-kura pun menjawab, "Semua hewan berhak bergerak dan melangkah sesuai langkahnya masing-masing. Dan walaupun aku melangkah dengan lambat, aku bisa kemana saja semauku, dan kenyataannya aku bisa lebih cepat daripada kamu." Kelinci yang mendengar pemikiran kura-kura pun tertawa dan menganggap bahwa kura-kura ini sangat lucu. Kelinci pun mengajak kura-kura untuk mengadakan perlombaan lari. Mereka pun melakukan perlombaan lari dengan dihadiri hewan-hewan yang ada di sana untuk mengetahui siapa yang lebih cepat di antara keduanya. Mereka pun melakukan perlombaan lari dengan hitungan 3 mundur. 3, 2, 1. Kelinci pun berlari dengan sangat cepat. Ia pun seringkali mengambilkan tangannya menunjukkan kepada hewan-hewan bahwa ia berlari dengan sangat cepat. Sedangkan kura-kura yang tinggal amat jauh di belakang pun berangkat dengan pandangan yang cepat. Kelinci yang menganggap bahwa ia akan menang pun beristirahat di sebuah pohon dan lama-kelamaan ia tertidur. Kura-kura yang sudah melewati kelinci pun berusaha untuk melangkah semaksimal mungkin. Beberapa saat kemudian, kelinci terbangun dan tidak melihat ada tanda-tanda kura-kura. Ia pun berkata bahwa kura-kura lebih lambat daripada yang dipikirkannya. Ia pun menganggap bahwa kura-kura akan sampai dari sini pada tengah malam. Pada saat ia akan mengenalinya, ia melihat kura-kura yang sudah akan sampai dari sini. Ia pun mencoba untuk melangkah untuk berlari lebih cepat, tetapi sia-sia karena kura-kura sudah sampai dari sini. Kura-kura pun tersenyum mendengar sorak-sorakan hewan-hewan yang lain. Kelinci hanya bisa menghela nafasnya dan mengakui kekalahannya. Tamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fitrani. Saya dari kelas 9E akan menceritakan tentang si hitam dan si putih. Di negeri kambing, ada kambing putih yang sedang bermain dengan kambing-kambing putih. Kambing putih hanya ingin bermain dengan kambing-kambing putih karena tidak ingin bermain dengan kambing-kambing hitam, karena mereka mengatakan bahwa kambing-kambing hitam adalah pembawa masalah. Dan suatu itu ada keluarga kambing hitam dan kambing hitam mempunyai seekor anak yang bernama si kecil hitam. Dan suatu hari
kambing putih bermain, si kecil hitam ingin mengikuti kambing putih bermain. Tetapi si kambing putih tidak ingin bermain dengan kambing hitam. Lalu kambing hitam berinisiatif mewarnai bulu-bulunya dengan cat putih. Lalu ia loncat ke dalam cat putih dan hasil menjadi kambing putih. Dan dia teriak kesenangan. Bek. Dan dia menjadi kambing putih. Si kecil hitam mengikuti kambing-kambing yang lainnya bermain bersama. Lalu tiba-tiba hujan deras turun dan air menetesi bulu-bulu si kecil hitam yang awalnya putih dan lama-lama menjadi hitam kembali. Dan kambing putih teriak dan kambing putih kaget karena itu kambing hitam menyamar dan kambing putih itu mengusir. Lalu kambing hitam sedih dan bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah kambing hitam memang membawa masalah?" Jawab ibu, "Tidak nak, kambing putih menganggap kambing hitam membawa masalah karena kita berbeda warna. Ibu yakin suatu saat nanti mereka akan menyadari bahwa perkataan mereka salah." Lalu keesokan harinya kambing putih itu bermain kembali seperti biasanya dan tiba-tiba datang seekor serigala dan mengambil seekor kambing putih. Lalu kambing putih itu teriak dan si kecil hitam melihat kambing putih itu ditangkap seekor serigala. Lalu si kecil hitam itu lari dan mengambil buah-buah busuk untuk melempari serigala. Lalu si kecil hitam itu sembunyi ke semak-semak yang gelap karena tubuhnya hitam dan gampang untuk bersembunyi. Lalu kembali lagi untuk mendekati serigala dan melempari serigala hingga pergi. Dan kambing putih berterima kasih kepada si kecil hitam karena si kecil hitam adalah kambing hitam yang pemberani. Alhasil kambing putih dan kambing hitam bermain bersama tanpa membeda-bedakan warna. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.